Selamat sore, Bu. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya bilang. Saya ucapkan selamat datang pada seluruh peserta pelatihan Google Workspace for Education, pemanfaatan akun Belajar ID hari pertama pada hari Senin 18 Juli 2022. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan Deli Serdang, Bapak Dr. Jumakir MPD, sekaligus beliau bertindak sebagai narasumber pada kegiatan pelatihan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak, Ibu, para peserta pelatihan Google Workspace for Education, pemanfaatan akun Belajar ID yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama dalam room ini untuk belajar dan mengikuti pelatihan Google Workspace for Education dan pemanfaatan akun Belajar ID untuk guru dan siswa. Bapak dan Ibu, seyogianya acara kita ini akan berlangsung selama 3 hari, yaitu tanggal 18, 19, dan 20 Juli 2022. Kegiatan ini merupakan pengimbasan Google Master Training yang diadakan oleh Revo bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Google for Education. Semoga kegiatan ini akan berjalan lancar dan memberikan dampak pada optimalisasi pemanfaatan akun Belajar ID di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun. Serta pelatihan sekalian, pada kesempatan saya sampaikan bahwa peserta pelatihan pada hari ini berasal dari 2 kabupaten, artinya guru tersebar di antara 2 kabupaten antara Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun. Bapak dan Ibu, saya akan membacakan rundown acara kita pada hari ini, yaitu kata pembukaan dari dibawakan oleh saya sendiri, kemudian nyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, selanjutnya kata bimbingan dan arahan dari Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan Deli Serdang membuka acara pelatihan kita pada hari ini. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan materi pelatihan, yaitu pemanfaatan akun Belajar ID dalam penggunaan Google Meet dan Google Calendar yang akan dibawakan oleh Ibu Mentor Google Master Trainer, Ibu Rusti Lumban Gaul MPD, dan Ibu Emi Nainggolan SPD. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu para trainer Google Master kita yang akan memberikan materi pada pelatihan kita ini selama 3 hari ke depan. Yang pertama, Ibu Neni Sriwahini Hartati, SPD Home, yaitu saya sendiri, merupakan kepala sekolah yang bertugas di SDN 106167, Lantasan Baru, Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian, trainer yang kedua, yaitu Ibu Emi Nainggolan SPD, yang merupakan Kepala SMP Negeri 1, Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun. Kemudian Ibu Zamilah SPD yang merupakan guru yang bertugas di SMP Negeri 3 Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Bapak James Hutasowit Eskom MM yang merupakan guru yang bertugas di SMP Negeri 1 Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang. Dan yang terakhir adalah Ibu mentor kita merupakan Google Master Trainer, yaitu Ibu Rusti Lumban Gaul MPD yang merupakan pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
Deli Serdang, ibu kotanya Lubuk Pakam, Simalungun, kota penuh keindahan. Mari bergabung para peserta pelatihan. Assalamualaikum dan selamat datang kami ucapkan. Berseri motonya Deli Serdang. Berseri motonya Deli Serdang, wisata Simerjarunjung, Simalungun punya kebanggaan. Terima kasih 10 jari kami haturkan pada Bapak Kabid GTK atas segala dukungan. Baiklah Bapak Ibu, masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu kami harapkan untuk mengambil posisi sempurna. Hari ini nanti biar mikrofonnya, Bu. Mikrofonnya matikan. Nggak dengar. Terima kasih. Selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan pada acara kita pada sore hari ini, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kusdil SPD. Bapak ini bertugas di SDN 10-1904 sebagai kepala sekolah. Kepada Bapak Kusdil kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu protokol yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan saya pimpin doa ini secara agama Islam dan yang agama yang lain menyesuaikan. Mari kita menadahkan tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sore ini sebagai pembuka pintu rezeki dan keberkahan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kesehatan agar kami dapat mengikuti diklat sepanjang 3 hari ke depan, mulai saat ini hingga tanggal 20 Juli 2022 dalam rangka diklat Google Swiss for Education dalam pemanfaatan akun belajar ini ya Allah. Dan kami tidak lupa pula ya Allah kepada orang tua kami, ayah bunda kami yang sudah tiada di alam kuburnya.
kami mohon kepada Engkau ya Allah. Jangan siksalah mereka ya Allah, dan janganlah azab mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada yang sakit, sembuhkanlah. Jika ada yang sedih, gembirakanlah. Jika ada yang susah, mudahkanlah. Berikanlah kami kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta kehidupan yang tenang dan bahagia. Ya Allah, selamatkanlah kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Kusdil yang telah bersedia untuk memimpin doa pada acara kita sore hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan kata bimbingan dan arahan sekaligus membuka acara kepada Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan dan Sedang Bapak Dr. Jumakir MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Neni selaku host. Mohon izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera, salam sehat, tetap semangat untuk kita semuanya. Siang Pak. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, di kesempatan siang menjelang sore hari ini kita dapat bertemu di alam maya walaupun tidak di alam nyata. Mudah-mudahan ini pertemuan yang diberkahi dan dirahmati dengan niat komitmen kita bersama untuk tetap memajukan pendidikan dimanapun kita berada, khususnya di wilayah Sumatera Utara, wabil khusus di wilayah Indonesia. Salam dari Bapak Kepala Dinas yang pada siang hari ini tidak bisa bersama dengan kita, Bapak Yudi Hilmawan SEMM, dan mewakilkan kepada saya untuk membuka dan beri arahan dalam pelatihan Google for Education pada kesempatan hari ini. Ini mungkin yang ketiga setelah dua kegiatan yang sama yang lalu juga telah saya buka, ya. Mudah-mudahan semangatnya, semaraknya, dan gaung dari upaya kita untuk tetap memaksimalkan aktivasi akun belajar.id yang merupakan kunci bagi kita untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar ini dapat kita maksimalkan dalam menyauti program-program dan himbauan-himbauan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kepala dinas provinsi dan kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Izinkan saya menyampaikan terkait dengan materi yang dititip Pak Kadis kepada saya, yaitu pemanfaatan akun belajar.id sebagai upaya digitalisasi sekolah oleh Yudi Hilmawan SEMM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, para narasumber, para mentor, para panitia penggagas Google Workspace for Education ini, serta para peserta, guru-guru hebat luar biasa dimanapun berada, baik di Kabupaten Deli Serdang maupun di Kabupaten Simalungun. Mudah-mudahan tempat yang berbeda, suasana yang berbeda, tidak membuat kita surut untuk melangkah maju, bergerak tanpa digerakkan, dan siap menggerakkan komunitas guna mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yaitu Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui sumber daya manusia unggul guna terciptanya profil pelajar Pancasila.
Bapak Ibu hadirin para peserta sekalian, akun belajar.id diberikan kepada peserta didik, khususnya di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Selain kepada peserta didik juga diberikan kepada para pendidik. Kemudian kepada tenaga kependidikan, baik kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun para operator atau tenaga tata usaha di semua jenjang, baik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB. Khusus untuk PAUD itu barangkali hanya untuk tenaga pendidik dan kependidikannya, tidak untuk siswa. Akun belajar.id, ruang lingkupnya mencakup, pertama, ada fitur aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi tanpa melakukan aktivasi akun belajar.id, maka aplikasi Merdeka Mengajar tidak akan bisa dimanfaatkan. Paling hanya bisa mendaftar dan membuka sekedar melihat-lihat saja, ya, tidak bisa memanfaatkannya. Selanjutnya, di dalam akun belajar.id juga terdapat SIM PKB. Apa PKB, Bapak Ibu? Halo, PKB itu apa? Para partisipan. Pengembangan kepersonalian berkelanjutan. Mantap. Siapa yang jawab itu? Kalau ada ketemu langsung saya kasih uang 100.000 nih. Terima kasih Pak. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Semua guru, semua kepala sekolah dan pengawas wajib melakukan PKB. Ya. Nah selanjutnya juga ada rapot pendidikan. Rapot pendidikan ini adalah database untuk perencanaan satuan pendidikan, perencanaan pendidikan di kabupaten kota, provinsi, bahkan di tingkat nasional sebagai hasil dari asesmen nasional yang telah dilakukan di 2021 dalam bentuk numerasi, literasi, karakter, dan survei lingkungan belajar. Selanjutnya, di dalam akun belajar.id juga akan kita dapatkan fitur rumah belajar. Bapak Ibu hadirin para partisipan yang saya hormati, narasumber dan panitia yang luar biasa. Ternyata aktivasi akun belajar.id yang sudah kita mulai dari Maret 2021 sampai sekarang belum juga dapat maksimal. Karena apa? Ternyata di lapangan banyak kendala-kendala yang dapat kita identifikasi antara lain. Yang pertama, kurangnya pemahaman kepala sekolah, guru dan operator terhadap manfaat akun belajar.id. Karena tidak tahu manfaatnya, maka kurang sungguh-sungguh dalam melakukan aktivasi. Oleh sebab itu, para trainer, Bapak Ibu yang saat ini dapat kesempatan dalam pelatihan daring melalui Google Workspace for Education ini, berikan pemahaman bahwa akun belajar.id sangat bermanfaat untuk digitalisasi sekolah, untuk digitalisasi pembelajaran, terlebih-lebih dalam upaya untuk implementasi kurikulum 2000, kurikulum Merdeka dan platform mengajar Merdeka. Selanjutnya, kendala yang didapati adalah belum menerapkan akun belajar.id dalam proses pembelajaran. Artinya guru, sekolah belum menerapkan akun belajar.id dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah tingkat aktivasi akun belajar.id ini akhir Juni 2022. Aktivasi akun belajar oleh guru baru mencapai 69,45%, sementara oleh siswa baru 23,76%. Ini untuk Deli Serdang. Dan admin baru melakukan aktivasi sebesar 18,82%. Sekolah Halo, apakah Bapak Kabit terlempar keluar? ya, iya, bisa didengar suara saya kembali? Bisa Pak, bisa. Bisa. Siap. Sudah terdengar, Pak. Bisa, Bu Neni. Ya, maklum terlempar. Ya, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Sekolah penggerak yang semestinya menjadi
yang terdepan, role modelnya aktivasi akun belajar.id ini, ternyata baru 40,59% aktivasi akun belajarnya. Sekolah penggerak di Deli Serdang khususnya untuk PAUD 2 sekolah, tahap 1. Untuk SMP 13 sekolah, SD 23 sekolah. Sedangkan tahap 2 ada 21 PAUD atau TK. Di tahap 3 yang akan di launching berikutnya, ini ada SD ada 2 sekolah, SMP ada 4 sekolah, dan PAUD ada 22. Ini merupakan sekolah penggerak yang harus menjadi role model aktivasi akun belajar.id yang maksimal, terdepan, dan menjadi model untuk sekolah-sekolah lainnya. Dari kendala yang 3 tadi diidentifikasi, apa solusi yang harus kita lakukan? Solusinya adalah bagaimana sosialisasi akun belajar.id yang diadakan secara daring maupun luring ini dapat berjalan efektif dalam upaya maksimalisasi akun belajar.id. Apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Deli Serdang untuk melakukan sosialisasi akun belajar.id? Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan baik daring maupun luring antara lain adalah sosialisasi akun belajar.id secara daring yang diadakan pada hari Kamis 2 September 2021 dengan sasarannya adalah kepala sekolah, operator sekolah, guru tingkat TK, SD, SMP, se-Kabupaten Deli Serdang. Maaf, tidak kita ikutkan SMA dan SMA karena ranahnya berbeda. Selanjutnya, dilakukan kembali sosialisasi akun belajar.id yang diadakan pada 13 sampai 19 April 2022 secara daring yang dibagi dalam 8 zona terhadap kepala sekolah, operator sekolah, guru tingkat SD, TK, dan SMP di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian sosialisasi akun belajar.id di sekolah-sekolah dengan melibatkan 17 alumni Google Master Trainer yang dibagi dalam zona-zona langsung jemput bola ke sekolah-sekolah sasaran, menyapa guru, kepala sekolah, dan operator sekolah. Bapak Ibu hadirin sekalian, para partisipan yang saya hormati. Halo? Ya. Masih didengar suara saya? Baik. Siap. Akun belajar.id ya, pemanfaatan akun belajar.id di jenjang PAUD, SD, SMP Kabupaten Deli Serdang. Ini ada beberapa hal. Ya. Yang pertama, guru dan siswa sudah menggunakan akun belajar.id, ini data lapangan, pada aplikasi Classroom, CMED, Drive pada pembelajaran, tapi belum maksimal. Oleh sebab itu, salah satu kegiatan hari ini diharapkan, dititipkan harapan Pak Kadis supaya pemanfaatan akun belajar.id dapat dilakukan secara maksimal. Ayo pakai strategi MLM, multi-level marketing, yang sudah mendapatkan informasi dari trainer-trainer pada sore hari ini, diseminasikan kepada komunitas-komunitas belajarnya di sekolah dan di kecamatannya. Selanjutnya, guru sudah menggunakan akun belajar.id yang terintegrasi dengan SIM PKB, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Yang ketiga adalah guru sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar, tetapi belum digunakan bersama dengan siswa. Masih gurunya saja, belum mengikut sertakan siswa. Sebagian kecil sudah melibatkan siswa dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya aplikasi Tanya Bos yang sudah digunakan oleh kepala sekolah. Rugi besar kepala sekolah yang tidak melakukan aktivasi akun belajar.id. Kenapa? Karena ada fitur Tanya Bos yang bisa kita memanfaatkannya untuk dialog interaktif dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam tata kelola BOS di sekolah masing-masing. Kondisi lapangan saat ini, Bapak Ibu, fakta di lapangan,
Yang pertama, akun belajar.id sangat besar manfaatnya, tetapi guru enggan menerapkannya dalam pembelajaran. Yang kedua, ada beberapa sekolah tidak bisa aktivasi akun karena adminnya tidak ada. Berarti tenaga operatornya tidak ada. Nah, ini barangkali saat masa digitalisasi sekolah yang begitu gencar, tanpa ada peran operator, ini maka digitalisasi sekolah akan gagal. Ya. Oleh sebab itu, betapa strategisnya peran admin dan operator sekolah di satuan pendidikan saat ini dalam upaya untuk keberhasilan dan kesuksesan digitalisasi sekolah. Yang berikutnya, yang kedua, ada beberapa sekolah tidak bisa aktivasi akun karena adminnya tidak ada. Yang ketiga, umumnya siswa kelas 1 SD, kelas 7 SMP belum mendapatkan akun belajar.id. Belum semuanya maksudnya, sebagian sudah mendapatkan, tapi belum 100%. Untuk kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, dan di SMA juga sama, yaitu di kelas 10. Yang keempat, akun belajar.id sulit untuk meriset password. Terlebih dahulu harus diajukan ke Pusdatin. Ya. Selanjutnya, siswa banyak yang tidak memiliki HP Android karena aktivasi akun belajar.id memerlukan instrumen, memerlukan toolkit, yaitu Android, maka ini kendala yang barangkali juga menjadi hal yang harus diutamakan atau diprioritaskan. Lalu dari fakta-fakta lapangan, kondisi lapangan yang ditemukan, perlu dilakukan langkah-langkah nyata, yaitu sosialisasi pemanfaatan akun belajar.id yang lebih intens melalui pelatihan dan pemantauan langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dan seluruh stakeholder pendidikan, baik stakeholder internal maupun eksternal. Ayo sama-sama kita bergandengan tangan untuk suksesnya pendidikan, karena tanpa pendidikan yang maju, pastilah yang namanya kemajuan dan kesejahteraan jauh dari apa yang bisa kita wujudkan. Oleh sebab itu, melalui forum yang luar biasa ini, forum yang hebat ini, Kepala Dinas Pendidikan mengapresiasi gagasan yang luar biasa ini untuk para narasumber, para panitia penyelenggara, dan para peserta. Semoga kegiatan daring hari ini akan memberi manfaat besar dalam rangka implementasi, dalam rangka aktivasi akun belajar.id untuk implementasi kurikulum 2000. Kurikulum Merdeka serta platform mengajar Merdeka. Bersama kita bisa, bersama kita jaya. Deli Serdang maju, sejahtera, pendidikan luar biasa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu. Ya. Ya, Bu, Bapak Ibu, saya jaringan agak kurang bagus di Kecamatan Patumba ini. Baiklah, kita lanjutkan acara kita. Terima kasih kepada Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan Deli Serdang, Bapak Dr. Jumakir, yang telah memberikan kata bimbingan dan arahan kepada kita dan telah membuka acara pelatihan pada hari ini. Baiklah, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Saya yakin dan percaya bahwa di antara Bapak dan Ibu para peserta pelatihan kita pada hari ini ada yang ingin bertanya kepada Bapak Kabid kita, karena pada sore hari ini kita beruntung sekali karena Bapak Kabid di balik kesibukan beliau tetap menyempatkan diri untuk hadir di acara pelatihan ini.
Itu merupakan bentuk komitmen dan konsistensi beliau untuk mendukung transformasi pendidikan dari Sedang yang lebih baik lagi. Baiklah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Kabid kita dapat secara langsung untuk raise hand, mengangkat tangan ya Bu. Saya lihat di sini telah ada beberapa orang guru yang ingin bertanya kepada Bapak Jumakin. Yang pertama kepada Bapak Wartono SPD. Selamat sore Bapak Wartono. Selamat sore Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak menyampaikan sendiri secara langsung pertanyaannya kepada Bapak Kabid. Begini Bu. Pak langsung Kabid aja ini, Pak kepada Bapak Kabid. Ini baik. Halo Halo, Pak Pak. Wartono. Sore. Ini akan kami mau bertanya Pak, karena kami juga baru kali ini mengikuti pelatihan ini. Ya, kami manfaat daripada pelatihan kita ini Pak tentang apa? Pemanfaatan akun belajar.id. Itu saya kira kurang jelas Bu manfaatnya apa bagi kami, juga bagi siswa serta bagi guru. Dan kami mohon penjelasan yang lebih akurat lagi. Terima kasih, itu aja Bapak yang saya tanyakan. Oke, terima kasih Pak Wartono. Silakan Bapak Kabid ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Wartono. Baik, terima kasih Pak Wartono SPD. Dari sekolah mana Pak Wartono? Itu di Halo, masih mute Pak mic-nya. Oke. Dari SMP IT Handayani, Pematang Kerasaan, Kabupaten Simalungun Pak. Wah, dari Simalungun ya, luar biasa ya Pak. Salam kenal Pak ya. Ya, Baik. Pak. Pemanfaatan akun belajar.id di digitalisasi sangat memberi manfaat besar ya. Tapi secara teknis nanti mentor kita yang akan menjawabnya ada Bu Rusti Lumban Gaul nanti, karena beliau adalah master training yang sudah dipersiapkan oleh Kemendikbud. Namun dapat saya jelaskan Pak, di dalam akun belajar.id ini bila kita lakukan aktivasi pembelajarannya, di dalam akun belajar.id ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung. Yang pertama, manajemen sekolah atau pengelolaan sekolah, kalau kepala sekolah. Yang kedua, manajemen pembelajaran kalau dia seorang guru, terutama dalam pembelajaran dengan paradigma baru dengan diferensiasi pembelajarannya ya. Jadi kemudian di dalam akun belajar.id langsung terkonek di dalamnya, langsung ada fitur yang bisa dimanfaatkan, yaitu SIM PKB, Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, yang merupakan ini adalah passwordnya atau kuncinya guru-guru untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas pelatihan secara daring. Ya Pak. Baiklah. Saya rasa Bapak Kabid lempar ya Pak Wartono. Iya Bu ya. Ya. Sembari menunggu Bapak Kabid kita masih Neni, Pak Jo masih di dalam. Terima kasih kepada Bapak Wartono, dan saya harap Bapak Wartono sudah cukup puas ya Pak dengan jawaban Pak Kabid. Tapi ya, Bu, seandainya Bapak belum puas, Bapak nanti bisa japri secara langsung kepada Bapak Kabid ketika kita, atau bisa juga menjapri kami Bapak para trainer Google Master Training dan para duta akun belajar ID di Desa. Mungkin Bu di ya. Kabupaten Simalungun pun ada ya Pak?
Ya, Bu. Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan, ada guru yang ingin bertanya, Ibu Karmila SPD. Tapi karena Bapak Kabid belum hadir, belum masuk dalam ruangan. Enggak, Pak Kabid ada di dalam, Bu Neni. Ada ya? Pak Kabid ada di dalam. Oke, Ibu Karmila SPD, silakan Ibu secara langsung mengajukan pertanyaannya kepada Bapak Kabid GTK kita. Halo Ibu Karmila. Oh ya, Ibu Karmila belum respon ya, mungkin dia terlempar atau ada kendala di dalam jaringan. Kita masuk saya kepada Bapak Punguwanto Sipangkar. Bapak Punguwanto Sipangkar. Silakan Bapak Punguwanto Sipangkar. Langsung baik ya, Bu, selamat siang Bu. Tadi ada Bapak Kabid menyampaikan yang namanya pembelajaran diferensial. Jadi dari beberapa pelatihan atau dari sumber-sumber misalnya YouTube, saya belum jelas itu yang apakah yang dimaksud dengan pembelajaran diferensial. Mohon jelaskan Pak, kalau boleh dikasih contoh kami Pak. Kasih. Oke, terima kasih Pak Punguwanto Sipangkar. Bapak Kabid kita apakah sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan Bapak Punguwanto Sipangkar? Halo Mbak. Halo Pak Kabid. Halo. Bapak Kabid sepertinya ada kendala juga ya. Oke lah Pak Punguwanto, karena Bapak Kabid sepertinya terlempar. Biasa Pak, karena ini kendala jaringan. Saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya Pak Punguwanto ya, mengenai pembelajaran diferensial. Diferensial itu Pak dari dasar katanya berasal dari kata diferensiasi, artinya berbeda-beda. Jadi pembelajaran diferensial itu adalah pembelajaran di mana guru menggunakan metode dan strategi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan murid yang berbeda. Jadi Pak Punguwanto dan Bapak Ibu para peserta pelatihan sekalian, dalam kurikulum Merdeka Belajar kita mengenal diagnostik kognitif dan non kognitif. Artinya diagnostik itu dilakukan untuk mengenal para peserta didik kita. Bagaimana profil murid, bagaimana kesiapannya, dan bagaimana minat anak, bagaimana juga kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, guru melakukan diagnosis tadi untuk mengenal bagaimana karakter peserta didik. Setelah karakteristik peserta didik, barulah dia melakukan pembelajaran. Pembelajaran itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik berbeda. Jadi berbeda artinya diferensial, metode dan strategi yang berbeda. Dengan 30 murid atau 25 murid, tergantung berapa murid Bapak di kelas, Bapak menggunakan metode yang bervariasi, yang dapat melayani seluruh kebutuhan murid Bapak. Jadi tidak kita mengajar seperti dulu, konvensional, ceramah untuk semua murid atau metode demonstrasi untuk semua murid, tapi kita klasifikasi perbedaan pada murid tersebut. Begitu ya Pak Punguwanto? Iya Bu, jadi artinya misalnya kalau kita misalnya menulis suatu RPP, misalnya 1 kali pertemuan, artinya berarti diperbolehkan seorang guru itu menggunakan berbeda-beda pendekatan strategi. Misalnya di K13 itu pendekatan yang dilakukan selama ini adalah pendekatan saintifik, kan ya Bu, 5M. Ya, Oke, Pak. Jadi berarti kalau kurikulum Merdeka bukan hanya 5M yang bisa dipakai, kan begitu kira-kira Bu, dalam bentuk pendekatan strategis ini kan Bu? Iya Pak. Baik Bu, baik Bu. Pak Punguwanto, untuk lebih jelas lagi, Bapak nanti dapat mengikuti pelatihan dalam kurikulum Merdeka ya Pak. Di situ akan dibahas mengenai metode pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, sepertinya Bapak Kabid kita masih berada di tempatkah, Ibu Rusti? Pak Jo masih ada, tapi cuman memang agak slow respon ya. Nah, coba panggil lagi. Halo Bapak Kabid, Bapak Jo, Bapak Jumagir. Harus aktif ya. Aktif. Semua guru dan siswa. Oke, baiklah. Bapak dan Ibu,
Saya rasa karena ada kendala jaringan, Bapak Kabid tidak bisa maksimal mendampingi kita pada hari ini. Meskipun begitu, kita berterima kasih sekali Bapak Kabid telah hadir memberikan pengarahan kepada kita dan membuka pelatihan pada hari ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, para peserta pelatihan semuanya, berhubung Bapak Kabid mungkin mengalami kendala jaringan atau menghadiri kegiatan lain, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin nanti Bapak Kabid tidak bisa bersama dengan kita sampai akhir pelatihan kita hari ini. Jadi Bella, kita masuk saja kepada acara selanjutnya, yaitu kepada pemaparan materi pelatihan kita pada hari ini, yaitu pemanfaatan akun Belajar ID yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Rusti Lumbangaol MPD. Kita sambut saja narasumber kita yang pertama, Ibu Rusti Lumbangaol MPD. Tapi Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan, Ibu Rusti merupakan seorang pengawas di Dinas Pendidikan Deli Serdang. Beliau merupakan guru penggerak angkatan pertama. Beliau juga merupakan asesor dan beliau merupakan Google Master Trainer. Jadi Ibu Rusti Lumbangaol ini merupakan salah satu aset yang penting di Kabupaten Deli Serdang. Baiklah, kita sambut saja narasumber kita, Ibu Rusti Lumbangaol, untuk memberikan materinya. Kepada Ibu Rusti, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu host kita yang sangat cantik, Ibu Neni Sri Wahyuni. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Bapak Dr. Jumakir MPD, yang selalu mensupport segala kegiatan yang kita lakukan. Terima kasih buat di tengah-tengah kesibukannya selalu menyempatkan diri untuk memberi motivasi kepada kita semua. Baiklah Bapak Ibu, tadi kan ada beberapa pertanyaan. Saya nih belum tahu sekali nih mengenai akun belajar.id. Dan paling tepat buat Bapak Ibu memang hadir di pelatihan ini. Kita akan membahas dengan tuntas manfaat akun belajar.id ini yang disampaikan oleh para trainer kita, Bapak Ibu yang hebat. Ini Bapak-Bapak Ibu trainer kita hari ini, kegiatan kita ini disponsori oleh Kemendikbudristek bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, dan juga dari Revo, Google Workspace for Education. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, tetap berada di pelatihan ini selama 3 hari, dan Bapak Ibu pasti akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Saya akan memberikan pemanfaatan akun belajar.id, tapi nanti lebih dalam para trainer-trainer kita Bapak Ibu yang hebat, ada Pak James, Ibu Jamila, Bu Emi, dan Bu Neni. Jadi dan di pelatihan ini sangat lengkap ya, ada guru yang jadi trainer, ada pengawas, dan juga ada kepala sekolah. Jadi selamat datang buat peserta yang berprofesi sebagai pengawas hari ini, dan juga pengawas dan guru hari ini sangat lengkap ini. Narasumbernya terdiri dari berbagai profesi. Jadi Bapak Ibu semangat, saya akan coba share screen ya Bapak Ibu. Buat Bu Neni dan Pak Jamis, nanti kalau suara saya nggak kedengaran atau tampilan nggak bagus, tolong disampaikan ya. Yep. Saya akan share Bapak Ibu. Pelatihan pemanfaatan akun belajar.id dengan Google Workspace for Education. Tadi Bapak Dr. Jumakir MPD sudah menyampaikan bahwa manfaat dari akun belajar.id. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, apapun ceritanya, akun belajar.id ini sudah melekat pada semua guru dari PAUD sampai SMA, SMK, SD, dan SMP. Mau tidak mau, Bapak Ibu harus belajar tentang pemanfaatan akun belajar.id. Kemudian Bapak Ibu, di dalam pemanfaatan akun belajar.id ini juga tersinkronisasi langsung dengan SIM PKB. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti PPG,
Kalau Bapak Ibu belum mentautkan akun belajar.id dengan SIM PKB, maka Bapak Ibu juga akan diingatkan untuk mentautkan dulu baru ikut. Baik juga di guru penggerak maupun di sekolah penggerak. Jadi apakah sebatas manfaat itu akun belajar.id? Saya tidak akan sampaikan hari ini karena akan trainer kita yang 4 itu akan menyampaikan dengan sangat rinci dan begitu hebat sehingga Bapak Ibu akan penasaran. Nah, selamat datang di akun pembelajaran. Akun pembelajaran ini disampaikan itu mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan kesetaraan. Bisakah tata usaha? Bisa. Orang dinas bisa, bisa. Semua yang ada di dalam dunia pendidikan akan diberikan akun belajar.id. Apa sih hebatnya akun belajar.id ini? Kok sampai dibumingkan sekali sama Kemendikbudristek? Bapak Ibu sangat beruntung sekali, saya juga sangat beruntung bahwa akun pembelajaran ini diberikan kepada kita karena kita bisa akses langsung ke Workspace for Education dengan gratis. Kalau kita menggunakan Gmail biasa itu 16 GB. Tetapi kalau kita menggunakan Workspace for Education, maka Bapak Ibu akan diberikan batasan yang tidak terbatas sehingga Bapak Ibu bisa mengeksplor semuanya Bapak Ibu. Nah, ini manfaat-manfaat yang ditanyakan oleh Bapak Ibu tadi. Kita bisa masuk ke Gmail, masuk kalender, Drive, Google Meet. Bapak Ibu bisa menyelenggarakan gratis pertemuan virtual 24 jam gratis dengan akun .belajar.id. Bapak Ibu juga bisa membuat kelas di Classroom. Dan yang terutama Bapak Ibu bisa masuk itu platform Merdeka Mengajar, kurikulum Merdeka Belajar itu hanya dengan menggunakan saya bilang hanya menggunakan akun belajar.id. Karena Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke platform kalau tidak menggunakan akun belajar.id. Makanya ini dikatakan 30 juta sudah diberikan gratis oleh Kemendikbudristek yang bekerja sama dengan Google Workspace for Education. Jadi perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya juga sudah kirim linknya di grup. Bapak Ibu bisa mencoba untuk menjadi trainer GMT dengan mengikuti link yang saya berikan. Nanti akan ada seleksi. Kalau Bapak Ibu lulus, maka Bapak Ibu akan diberikan pendidikan seperti trainer-trainer kita hari ini yang hebat, sudah mengikuti pelatihan daripada Google Master Trainer. Jadi saya memotivasi Bapak Ibu supaya ikut di dalam trainer GMT. Nantinya akan Bapak Ibu akan dimasukkan kalau sudah lulus akan dimasukkan menjadi trainer-trainer di daerah masing-masing. Bahkan daerah yang belum ada co-kapten, masih banyak daerah yang belum ada, maka Bapak Ibu akan menjadi co-kapten di daerah itu. Terima kasih, saya lanjut. Nah, tadi juga ini sudah disampaikan oleh Bapak Juwakir, tingkat aktivasi di seluruh Indonesia ini Provinsi Sumatera Utara masih 22,85%. Sedangkan Deli Serdang itu masuk nomor 10 dan Simalungun tidak masuk di dalam 10 besar. Tetapi kita tidak berkecil hati dengan adanya pelatihan-pelatihan ini, Bapak Ibu, maka tingkat aktivasi akun belajar siswa dan guru-guru itu akan semakin meningkat. Dan saya yakin melalui Bapak Ibu yang hadir di sini, yang jelas yang hadir di room ini, itu sudah aktivasi akun belajar.id-nya sudah aktif. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang guru, seringkali saya mengalami file kena virus, RPP yang udah kita ketik hilang, file terlalu besar, dan datang sering tercecer. Nah, disinilah akun belajar.id sangat bermanfaat, karena kita akan menyimpan semua file kita di drive yang tanpa batas. Kita juga bisa bekerja sama dengan orang lain dengan menggunakan Google Docs. Jadi Bapak Ibu tidak lagi harus berkumpul 5 orang untuk mengerjakan satu bahan. Misalnya saya contohkan ketika membuat RPP, Bapak Ibu tinggal membuat link, nanti akan diajarkan oleh Pak Jamis dan kawan-kawan. Itu bisa kita mengerjakan bersama-sama kapan saja. Artinya tidak harus kumpul bersama tapi di rumah masing-masing atau lagi jalan-jalan juga bisa pada saat kita membawa HP atau laptop. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya?
kita akan bahas itu di diklat ini. Nah, jadi dengan akun belajar.id kita sangat mudah mengakses file mana saja, bebas virus. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi bingung ketika misalnya Bapak Ibu pergi ke suatu tempat atau misalnya pergi lagi ke Jakarta, dibutuhkan misalnya ijazah yang harus dikirim untuk file sertifikasi, gampang karena semuanya sudah disimpan di file Drive. Bapak Ibu tinggal kirim linknya pada saudara atau teman atau rekan kerja, tolong dikopikan. Nah, segala sesuatu juga bisa disimpan di Google Doc, presentasi dan juga rekap data otomatis dengan menggunakan Google Form. Nah, Bapak Ibu, ini ada teknologi tidak akan menggantikan guru hebat. Artinya sekalipun ini teknologi hebat tetapi tidak tergantikan. Itu sudah kita buktikan selama 2 tahun pandemi. Pendidikan sangat memprihatinkan. Tetapi dengan kehadiran guru yang memang sangat mengerti teknologi, maka guru itu di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Jadi saya yakin buat Bapak Ibu guru yang hebat setelah nanti pelatihan ini akan bisa menerapkannya kepada siswa dan juga rekan-rekan guru. Nah, bersama-sama kita belajar.id. Nah, prinsip pendidikan sekarang itu adalah belajar berbagi. Semua kita harus belajar berbagi. Sama seperti hari ini, para trainer kita semuanya ini tidak ada yang dibayar ini, tapi mereka belajar berbagi. Berbagi ilmu, semakin kita berbagi, maka ilmu kita semakin banyak. Jadi tidak hanya diajak lompat, tidak dia, tapi kita harus berbagi bersama dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba kenalkan ini kapten dan co-kapten belajar.id yang ada di Sumatera Utara. Yang ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ya. Tidak semua kabupaten yang ada di Sumatera Utara memiliki co-kapten dan kapten. Nah, siapakah calon co-kapten berikutnya? Coba lihat Bapak Ibu, mana tahu daerahnya belum ada. Ini saya lihat belum ada Simalungun ya. Simalungun. Nah, Bapak Ibu yang ikut ini boleh mendaftar trainer. Bapak Ibu lah calon co-kaptennya. Tuh, suatu kehormatan bisa kita menjadi trainer ya. Nah, kalau mentornya saya termasuk mentor. Di Sumatera Utara itu ada sekitar 54 mentor yang tersebar di berbagai kabupaten. Saya termasuk mentor di dalam Google Master Trainer ini. Nah, cara memeriksa ketersediaan akun belajar. Nah, ini yang paling sering masalah, Bu. Saya ini coba login pakai akun belajar kok tidak ada ditemukan. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke laman http://belajar.id. Kemungkinan lengkapi data pribadi Anda. Nah, materi ini juga sudah dibagikan oleh para trainer kita di Google Classroom ya, Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, bagaimana melakukan aktivasi akun belajar? Loh, misalnya kok Ibu ini kok sampaikan lagi kami udah aktivasi. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus belajar berbagi. Nah, Bapak Ibu yang di sini setelah kegiatan ini akan membantu siswa dan guru-guru untuk mengaktifasi akun belajar yang sudah diberikan oleh pemerintah. Itu dia dengan buka aplikasi Gmail, masuk ke lamban prambanan, masuk atau login. Jadi gunakan password yang gampang diingat ya Bapak Ibu. Sekarang ini banyak kali mau bilang, saya reset password lah, reset ini, reset password harus ditandatangani kepala sekolah. Harus pakai kop surat Bapak Ibu baru bisa login, baru bisa reset password. Nah, gunakan password yang memang gampang diingat. Atau misalnya nama anak sama gabung sama tanggal lahirnya. Karena kan kalau di akun belajar.id nggak ada yang perlu dicuri datanya, karena itu hanya di dunia pendidikan. Tapi kalau misalnya Gmail Bapak Ibu, karena mungkin di Gmail Bapak Ibu ada misalnya akun misalnya mobile banking atau yang lain ya perlu disembunyikan. Tapi kalau akun belajar.id, usahakan ya Bapak Ibu gunakan yang paling mudah, atau marga kita, atau nama anak kita.
sama keluarga. Jangan sampai, oh ya apa password saya ya? Nah, hubungi lagi mentornya, hubungi trenernya, nunggu lagi. Karena ini Bapak Ibu se-Indonesia. Jadi tidak segampang mereset password Gmail. Kenapa begitu susah? Karena memang ya akun belajar.id ini memiliki kapasitas yang sangat banyak. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan bagaimana jika lupa password, dia harus menghubungi reset password. Jadi Bapak Ibu nanti kalau lupa passwordnya, ada link yang harus diisi untuk reset password. Nah, bagaimana kalau dia admin sekolah, dia harus klik bantuan dari belajar.id. Jadi tetap repot ya Bapak Ibu. Tidak segampang mereset password Gmail atau password Facebook kita. Nah, jadi hati-hati untuk dari data yang kami terima, aktivasi akun siswa itu kan masih sangat rendah ya Bapak Ibu. Jadi tolong semuanya dan siswa-siswa kami yang sudah hadir di ruangan ini, terima kasih sudah aktif akun belajarnya. Tolong dibantu teman-temannya ya buat siswa-siswa kami yang hadir hari ini. Apa yang harus Anda lakukan jika akun pembelajaran mengalami kendala? Ini yang sering terjadi Bapak Ibu dan siswa kami. Yang pertama, kita langsung cek di yang ini ya Bapak, Ibu Bitly cek akun mandiri tenaga pendidikan. Nah, khusus dinas dapat melakukan ke sini. Jadi ada perbedaannya. Khusus dinas ini yang mana? Misalnya saya pengawas. Saya memang kan tidak memiliki akun belajar.id yang ada SMP, SMA, SD, atau TK. Kalau siswa, guru itu biasa dikenali dengan akun belajarnya. Misalnya kalau guru SMP, dia smp.belajar.id, SMA, sma.belajar.id. Tapi kalau dinas dia dikbud.belajar.id atau dinas.belajar.id. Seperti itu. Nah, yang kedua hubungi operator sekolah. Nah, operator sekolah harus mendownload akun belajar.id dari pd.data.kemdikbud.go.id. Jadi dia nanti bisa cek di link ini apakah memang ada akunnya. Kalau tidak ada, gimana? Jangan kalap. Kalau tidak ada, boleh diajukan ke belajar.id. Misalnya saya dulu guru, sekarang udah kepala sekolah, ajukan tambah admin. Atau operator saya ganti boleh. Semuanya boleh Bapak Ibu, yang penting kita bisa melihat peluang di sana. Misalnya atau masuk aja langsung login ke belajar.id. Nanti ada klik bantuan yang paling bawah. Tapi kembali saya sampaikan bahwa Bapak Ibu harus mempersiapkan surat resmi yang ditandatangani oleh atasan. Baru bisa mengajukan reset password atau pengajuan tambah akun dan yang lain-lain. Nah, atau hubungi komunitas, misalnya hubungi trainer. Kalau di Simalungun sekarang kan sudah ada Ibu Emi Nenggolan. Ini Ibu Emi ini kepala sekolah tapi tetap semangat untuk mengikuti pelatihan ya. Jarang-jarang sekali yang mau jadi trainer ya. Nanti bisa dihubungi tentang kendala-kendala atau tidak harus Bu Emi karena masih sendiri di Simalungun, boleh juga menghubungi kami. Ada nomor di grup ya Bapak Ibu. Nah, kalau khusus dinas bagaimana? Saya belum ada akun pembelajaran, boleh diajukan. Jadi buat Bapak Ibu yang ada di sini hadir sebagai pengawas atau yang lain, itu beda linknya atau beda untuk mendapatkan akunnya. Nah, Bapak Ibu, saya ya, cara akses dan aktivasi tadi sudah saya sampaikan. Karena ini sudah ada kami sudah ada di Google Classroom. Nanti Bapak Ibu bisa baca-baca ya Bapak Ibu. Nanti ini cara aksesnya masuk ke PD data yang tadi saya sampaikan. Operator masuk unduh akun. Unduh akun itu biasanya berbeda ya. Yang ada operator di sini itu berbeda untuk siswa, tenaga kependidikan, dan guru. Jadi itu tidak digabung akunnya. Nah, bagaimana distribusi akun sama aktivasinya? Ini yang sering menjadi masalah. Sekolah-sekolah kok nggak aktivasi akun? Itu tanggung jawab
operator, enggak benar. Itu tanggung jawab operator, kepala sekolah, dan juga guru dan siswa. Jadi semuanya berperan aktif. Nah, buat siswa yang memang aktivasi akunnya bermasalah atau guru yang lain boleh dibantu operator. Juga dibantu, alangkah baiknya memang satu kelas itu dibantu wali kelasnya. Jadi wali kelas mengarsipkan akun belajar anak-anak sama passwordnya. Jadi yang ada wali kelas di sini tolong diarsipkan akun belajar siswanya per kelas, kemudian sama passwordnya, supaya tidak bolak-balik. Taulah siswa kita banyak, kadang-kadang dia buat Gmail itu banyak, buat Facebook juga banyak, sehingga dia lupa. Nah, langkah 4 itu, setelah dapat itu login ke laman mail.google.com. Nah, kalau login itu apakah harus dari laptop saja? Tidak. Dari HP juga. Kemudian menyetujui syarat dan ketentuan. Ini ada langkah-langkah untuk aktivasi akun pembelajaran. Ini aksesnya ya Bapak Ibu. Akses pd.data.kemendikbud.go.id. Nah, kemudian diunduh, ini yang tadi saya sampaikan gambarnya. Kemudian itu kan unggahnya file CSV. File CSV itu bisa di-compare ke file Excel. Nah, kemudian yang ini juga reset password tadi saya sudah jelaskan, Pak Ibu. Untuk akun pemerintah daerah yang belum ada, baik itu dari Kadis, Kabid, semuanya boleh kunjungi http://kemendikbud.go.id. Oke, Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Neni. Terima kasih, baiklah, kepada Ibu. Terima kasih kepada Ibu Rusti yang telah luar biasa ya Bapak Ibu memaparkan mengenai pemanfaatan akun belajar.id. Saya yakin Bapak dan Ibu banyak hal yang ingin ditanyakan kepada mentor kita mengenai pemanfaatan akun belajar.id ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menuliskan yang insya Allah akan kita bahas pertanyaan dari Bapak Ibu. Kebetulan ini telah ada beberapa pertanyaan, akan saya pilih ya Bapak Ibu, kita tidak bisa menjawab banyak ini, akan saya simpulkan. Satu dari Ibu Triyusmidarti, Ibu Nini Triyusmidarti ini berasal dari Kecamatan Patumbak ya. Ibu itu bertanya, apabila pindah saat meninggal, apakah mempengaruhi akun belajar.id? Ya. Baiklah, Ibu Terima kasih. Rusti, silakan Ibu dijawab. Terima kasih kepada Ibu Neni. Apabila Pak pindah saat meninggal, kalau misalnya Ibu dari SMP ke SMP, itu tidak menjadi masalah. Atau SD ke SD, dia dalam sejajar ya. Tetapi kalau misalnya kita dari SD ke SMP, itu sebaiknya ajukan permohonan penambahan akun. Kenapa harus seperti itu? Nanti kalau kita membuat sama siswa kita grup classroom, kalau kita berbeda institusi seperti itu, misalnya saya dengan kelompok Bu Neni itu kan akun saya dikbud.belajar.id, mereka mau undang saya pengajar tidak bisa. Jadi saya hanya bisa jadi siswa, maka saya harus menggunakan yang sama. Tetapi kalau Ibu berbeda jenjang, silakan diajukan ke akun belajar.id. Nanti dipilih di situ penambahan akun belajar.id yang di kop suratnya nanti ditandatangani. Saya akan kirimkan nanti ke grup WA, grup contoh surat permohonan. Bisa ya kepada Bu Neni? Sudah jelas? Oke. Ini Bu, ada lagi pertanyaan dari guru-guru kita, dari Ibu Rahimah Angkat. Dan untuk anak kelas 1 SD apa sudah bisa dibuat akun belajar ID-nya? Iya, terima kasih. Ini untuk kelas 1 SD setelah sinkronisasi Dapodi,
Ini kan kelas 1 SD, SMP, SMA. Akan ada sinkronisasi Dapodik. Nanti otomatis akan dibuat pustekom untuk pembuatan akun belajar.id. Tapi kalau misalnya sampai berapa bulan Bapak Ibu belum menerima akun belajar, nanti dicek pd.data.kemdikbud.go.id. Rupanya belum juga. Nanti diajukan melalui belajar.id. Gitu ya. Seperti itu. Saya tambahkan ada yang bertanya, kalau saya punya akun nih lebih dari 2, nggak masalah nggak masalah, malah Bapak Ibu beruntung dan siswa kami bisa menggunakan drive banyak ya kan. Kalau misalnya seperti saya, akun saya kebetulan ada 3 belajar.id, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai lupa, kita itu berada di Sakmenkal yang mana. Kalau SMP gunakan SMP seperti itu. Saya kembalikan sama Bu Neni. Satu lagi ya Bu Rusti, ini ada pertanyaan dari Bapak Iwan Setiawan SPD. Apakah ada batas waktu untuk pengaktifasian akun belajar.id? Iya, ini yang sering terjadi. Sebenarnya kan akun belajar.id ini kan sudah lama diberikan. Tapi karena begitu lama ketika diaktifkan, tidak ditemukan. Kalau saya bilang, kalau sudah dapat akun belajar.id, segera diaktifkan karena seperti yang kita sampaikan tadi, manfaatnya sangat besar, jangan ditunggu-tunggu. Kalau saya ngaktifkannya, saya langsung lengketkan di HP Android, jadi tambah Gmail. Kalau di HP Android kan bisa Bapak Ibu buat akun sebanyak-banyaknya. Tinggal mau lihat, jadi dia tetap aktif. Dan nantinya kan semua pemberitahuan akan masuk ke akun belajar.id. Seperti itu. Saya kembalikan Bu Neni. Oke, Bu Neni. Sepertinya jaringan Bu Neni ini bermasalah nih. Halo. Ini ada pertanyaan iya, silakan. Iya, satu lagi ya Bu, masih ada waktu kita Ibu Rusti? Iya, satu lagi ya, karena nanti kan materi lanjut kepada Ibu Emi. Ya, satu lagi pertanyaannya nanti ke. Iya. Silakan. Ini Bu Neni sepertinya banditsnya loh. Saya lanjut aja ya, saya baca. Untuk guru baru dan ini ya, apa namanya, password yang lupa, tadi saya sudah bilang kalau lupa password, maka ajukan reset password Bapak Ibu. Ajukan reset password, linknya nanti akan kami bagi khusus Sumatera Utara. Sama contoh suratnya, saya akan bagi nanti di grup WA. Nggak bisa perbaiki sendiri. Kemudian untuk guru baru atau yang belum dapat akun, apakah harus ajukan? Harus Bapak Ibu. Untuk guru baru atau penambahan akun masuk ke belajar.id. Masuk ke belajar.id, kemudian klik, saya langsung ya Bapak Ibu, saya share screen aja. Biar kita lihat. Saya share screen dulu. Kelihatan Bapak Ibu saya share screen? Kelihatan Bu. Oh iya, belajar.id sudah kelihatan ya. Saya langsung masuk aja ke belajar.id. Oh ini agak lelet nih jaringannya. Sambil Ibu Rusti izin, belum kelihatan share screen-nya Ibu? Belum ya? Belum Ibu. Hilang Bu. Oh hilang ya? Saya kembali apa ya? Belum kelihatan? Oke, ini sudah kelihatan? Oke. Nah ini kalau Bapak Ibu klik akun belajar.id, saya pindahkan dulu ini ke bawah. Nanti di paling bawah ada itu butuh bantuan ya Bapak Ibu. Di paling bawah ini karena jaringan, klik butuh bantuan. Nanti Bapak Ibu akan lihat kebutuhannya itu yang mana. Jadi Bapak Ibu klik bantuan di sini. Bapak kliklah ini. Belajar ini karena masih apa ya, masih login ini akun belajar.id. Nah, masuk ke situ.
Kemudian nanti setelah itu klik bantuan, baru nanti ada beberapa pilihan di sana. Pilihannya adalah pengajuan akun atau reset password dan yang lain-lain. Jadi kalau untuk guru baru yang belum memiliki akun harus mengajukan melalui operator ke belajar.id. Seperti saya sampaikan, nanti akan saya kirim reset password sama contoh surat pengajuannya. Oke, Bu Jamila, dilanjut. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak, biar kita Bu Neni kayak sepertinya terlempar. Oke, baiklah Ibu Rusti. Oh, ada. Tadi saya terlempar ya, Bu. Baiklah Bapak dan Ibu, para peserta pelatihan kita pada hari ini, sepertinya sudah banyak pertanyaan yang dijawab oleh Ibu Rusti. Tapi mungkin ada di antara Bapak dan Ibu masih mempunyai unek-unek di hati atau masih ingin bertanya kepada Ibu Rusti dan tidak dapat secara langsung menjangkau beliau melalui grup WA ya. Kebetulan Ibu Rusti telah kita tambahkan ke dalam grup WA kita, G Suite Google Education. Di sana Ibu bisa japri langsung kepada Ibu Rusti. Iya Ibu Rusti, boleh ya para peserta japri? Boleh sekali, boleh. Terima kasih Ibu Rusti. Oke, baiklah Bapak dan Ibu. Tadi setelah Ibu Rusti menyampaikan materinya, kita akan masuk kepada pemateri selanjutnya, masih pemanfaatan akun Belajar ID. Tapi kali ini pemanfaatan akun Belajar ID pada aplikasi Google Meet dan Google Calendar. Materi ini akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Emi Nainggolan SPD. Ibu ini merupakan kepala sekolah di SMP Negeri 1 Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun. Ibu Emi pernah memperoleh medali perunggu pada Olimpiade Sains Hardiknas tingkat guru SMP se-Sumatera Utara tahun 2018. Ibu ini merupakan pengajar guru IPA di SMP secara online di TV daerah tahun 2020. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita sambut narasumber kita Ibu Emi Nainggolan. Halo Ibu Emi. Halo Ibu Emi. Halo Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah siap untuk memaparkan materi Ibu? Oke Bu Neni, siap. Oke, silakan ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Neni yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melanjutkan dan memaparkan mengenai pemanfaatan akun Google Workspace. Nah, dalam hal ini terlebih dahulu Bapak Ibu, saya pakai dua Zoom mengingat ada yang harus disempurnakan. Jadi kalau suara saya keluar dari NN, mohon dimaklumi, dan gambar saya keluar dari fitur yang kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh hostnya Ibu Neni, saya akan menyampaikan tentang Google Meet dan Google Calendar. Baik Bapak Ibu, saya share screen dulu saya mulai dari beranda Google. Nah, Bapak Ibu, jika kita buka beranda Google, maka ada di pojok di sebelah kanan ini ada titik 9 namanya. Dan di titik 9 ini, disinilah letaknya aplikasi-aplikasi yang ada di Google. Demikian halnya juga dengan di Google Workspace. Nah, jika kita klik, inilah dia fitur-fitur yang bisa memanfaatkan dari Google Workspace for Education. Di antaranya Gmail, Drive, dan lain-lainnya ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Jumakir dan juga oleh Ibu Rusti. Nah, di sini
ada terlihat lagi, masih banyak lagi fitur-fiturnya. Namun yang lebih esensial yang akan kita bahas selama 3 hari ini dari Gmail, Gmail ya, tadi sudah, kemudian nanti Drive dan yang lain-lainnya nih. Nah, yang akan saya sampaikan adalah tentang Google Meet. Nah, ini ada Bapak Ibu. Nah, tentang Google Meet, di akun biasa juga ada Bapak Ibu. Google Meet ada di akun biasa, fitur untuk kegiatan virtual seperti kita ini ada. Namun Google Meet di Google Workspace for Education adalah yang diaplikasikan di sini. Ya, kita tahu bahwa masih ada lagi aplikasi-aplikasi yang lain untuk bisa digunakan seperti Zoom, Webex, Teams, Hold. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya diantaranya itu. Nah, kenapa kita membahas Room Meet ini? Karena kita tahu Room Meet inilah yang atau Google Meet inilah yang digunakan oleh Google Workspace. Nah, bisa kita lihat di aplikasinya ini. Contohnya kalau kita buka di dokumen, ini di dokumen. Nah, kita klik dokumen. Inilah tampilan dokumen, sama halnya hampir sama dengan Microsoft Word untuk mengetik teks ya Bapak Ibu. Nah, di sini di atas ini sudah ada disediakan. Ini fiturnya ada. Demikian juga di Google Sheet atau sering juga disebut spreadsheet. Ini juga ada Bapak Ibu di atas. Nah, demikian juga dengan apalagi di email. Di email Bapak Ibu ada di pojok kiri ini tersedia. Nah, itu artinya apa Bapak Ibu? Di apa namanya? Di Classroom. Di Classroom juga ada itu tersedia, tapi itu hanya bisa diaktifkan oleh pengajar kalau di Classroom. Nah, jadi Google Meet ini yang difasilitasi di aplikasi-aplikasi Google Workspace, yang artinya penggunaannya tentu kita sudah tahu jika dalam pembelajaran kita mau melaksanakan ini, ada yang mau kita bahas di pembelajaran di sini contohnya, maka langsung bisa kita gunakan ini. Langsung bisa kita gunakan. Gambar sendiri nampak. Tidak ngantuk Bapak Ibu, coba dulu kita mengaplikasikannya atau menerapkannya bersama-sama. Nah, inilah tampilannya Google Meet Bapak Ibu. Jadi, kalau kita mau bergabung, ada kotak kosong di sini yang putih, masukkan kode atau judul, maka disinilah link yang kita masukkan jika kita sebagai undangan. Nah, untuk rapat baru, ini bisa kita klik jika kita yang menyelenggarakan rapat. Bisa kita pilih yang link buat rapat untuk nanti. Bisa rapat instan sekarang ini, dan bisa juga kita jadwalkan di Google Calendar. Untuk yang rapat langsung, nah seperti ini tampilannya. Nah, ini keluar Bapak Ibu ini linknya. Linknya ini dan keterangannya juga sudah lengkap tertulis. Rapat Anda sudah siap tambah orang, maka ada di sini tanda salin, kita klik dan saya coba dulu untuk masuk
Dia mati. Suaranya putus-putus, Ibu. Kok dengar suara awak masuk kok Halo, Bu masuk Emi. suara. Halo, Ibu Emi. Suaranya Bu Emi. Saya coba masuk. Halo, Bu Emi. Mungkin ada kendala jaringan ini, Ibu Emi. Halo Bu Eni, suaranya hilang. Tak kedengaran, terputus-putus Bu suaranya Bu. Putus Bu. Akan menyaris hilang. Oh, putus-putus Bu Emi. Langsung nyaris hilang Bu. Hilang. Ya nggak bagus tuh Pak. Oke. Mungkin Ibu Jamilah dapat mengambil Anda Ibu Jamilah. Iya. Oh. Ibu Emi, ya. Ibu Emi bisa share ulang? Ya, bisa. Ibu Emi bisa di-share ulang? Bisa dicoba Pak Ibu. Oh ya. Ibu, halo. Halo Ibu Emi. Ya, halo. Halo. Halo Bu Emi. Dengar ya, Pak? Suaranya terdengar. Ya, silakan Bu Emi lanjutkan. Oke. Masih di dalam kah? Oh iya. Oh iya. Lanjut Bu, lanjut. Ya Pak, ya sebentar. Saya akan coba share lagi tentang udah saya bagikan layarnya lagi Bapak Ibu. Nah, kembali aja kita ke penggunaan Google Meet yang tadi Bapak Ibu. Ini dia. Nah, tadi saya coba untuk nge-share link, nah di situ jadi muncul masalah. Nah, tadi mau kita buktikan kita bisa bergabung, tapi mungkin karena ada jadinya dua tampilan, Zoom dan Google Meet, itu terjadi masalah. Nah, ini Bapak Ibu, dari tombol yang biru tulisannya rapat baru, di sini yang bisa diprogramkan, bisa dijadwalkan, kita buat aja jadwalkan di Google Calendar. Nah, sesuai dengan materi kita juga, sehingga langsung dengan Google Calendar. Google Calendar ini Bapak Ibu bisa juga kita instalkan di Android. Nah, jadi kapan saja kita butuh, maka dengan membawa handphone, di situ ada program-program atau jadwal-jadwal yang sudah kita susun. Nah, ini dia tampilannya. Nah, seperti biasa, tentu judul diminta ya. Misalnya judulnya saya buat webinar. Nah, di sini tanggal hari ini bisa kita ubah kalau kita mau, jamnya contohnya jam 5 sore, kemudian sampai jam 6 biasanya 1 jam. Nah, di sini sudah bisa langsung bergabung, tapi kalau kita mau melengkapi keterangan-keterangan lainnya supaya lebih komplit, bisa kita tambahkan di sini lokasi. Kemudian ini ada keterangan notifikasi 10 menit. 10 menit sebelum acara sudah dikasih notifikasi untuk kita. Kemudian ini kebetulan saya set nama saya sendiri untuk program Google Calendar-nya. Ini bisa kita pilih sesuai yang udah kita set. Lalu di sini ada warna. Warna ini nanti bisa kita lihat tampilannya di Google Calendar-nya. Nah, ini selanjutnya ada tamu tulisannya.
kita bisa menambahkan tamu atau penyelenggara. Nah, tamu itu tentu punya akses tersendiri. Contohnya bisa menutup mikrofon untuk semua peserta dan yang lainnya. Jadi di sini ada tertulis mengubah acara, bisa mengundang orang lain atau bisa melihat daftar tamu. Jika sudah siap ini kita setting, kita atur sesuai dengan rencana kita, maka kita simpan. Ini disimpan, tombol biru di atas. Nah ini, langsung kelihatan tanggal 18. Program kita tadi nih, warna oranye. Bukan warna oranye ya. Nah kita klik keterangannya ini tadi. Bisa juga jika kita ada perubahan, bisa masih kita edit, ini edit acara, atau mau kita hapus, sudah selesai, bisa dihapus di ini, tanda tong sampah, atau mau kita share dengan ke orang lain, maka kita klik salin dan kita pastikan di grup WA misalnya. Nah ini bisa kita tutup, bisa kita lihat ini, inilah dia kalendernya Bapak Ibu. Saya coba menampilkan untuk 1 minggu. Nah, seperti ini tampilannya. Ini tadi yang kita programkan, webinar ya. Saya coba di pojok ini ada pilihannya, tampilannya untuk bulan. 1 bulan. Ini bulan Juli. Nah, ini tadi makin kecil tulisannya memang di tanggal 18 ini tadi, sesuai yang kita programkan. Nah, itulah Bapak Ibu. Jika kita juga berpangkal dari kalender ini sendiri, bisa juga. Bukan tadi kan dari Google Meet. Nah sekarang kalau langsung dari kalender, ini dia sudah tampilan kalender. Kita pilih di kalender ini, selalu ada di sini disediakan untuk membuat yang baru. Klik buat. Nah, acaranya acara apa? Dari acaranya duluan, seperti biasa, judul, maka akan muncul. Nah, muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Di sini bisa kita tambahkan judul. Contohnya, rapat kerja. Hari kita pilih, contohnya hari tanggal 20. Nah, jamnya di sini 1.30 sampai 30, ada otomatisnya tapi bisa kita setting lagi. Lalu di sini sudah bisa kita tambahkan linknya, namun keterangannya lain bisa kita tambahkan. Contohnya deskripsi atau file yang perlu ini ya, kalau kita mau menggunakan file-file. Nah, seperti itu. Maka dia nanti akan tertempel di sini catatan-catatan. Lalu kita kirimkan itu kepada orang yang mau kita tuju. Nah, jika kita satu grup dengan orang tersebut sudah ada grupnya tadi, maka kalendernya juga, contohnya saya kirimkan di grup Google SMP Negeri 1 Bandar Huluan. Saya kirimkan itu di kalender ini, maka seluruh teman-teman saya di SMP Negeri 1 Bandar Huluan, jika buka kalendernya, maka akan ada tampilan atau notifikasi rapat kerja. Nah, ini contohnya yang tadi. Di sini ya. Saya klik. Ya, rapat kerja yang direncanakan Rabu 20 Juli. Nah, seperti itu Bapak Ibu kegunaannya. Nah, jadi sekali lagi kalender ini bisa kita akses juga kalaupun kita nggak bawa Android, sama dengan aplikasi atau bukan, sama dengan fitur-fitur yang lain. Apakah file atau slide ya, slide, kemudian kalender ini atau Google Meet bisa kita akses asalkan kita mengingat apa Bapak Ibu? Halo, masih adakah yang mendengar? Asalkan kita mengingat
akun belajar kita dan passwordnya. Jadi kita buka pun di komputer, bertepatan kita lewat Kota Pematang Siantar misalnya, maka di sana bisa kita akses, tidak usah kita bawa-bawa laptop kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah dulu yang dapat saya paparkan pada sore hari ini. Tentu masih banyak yang kurang jelas atau yang kurang pas atau kecepatan, maka dalam hal ini saya mohon bukan menjadi sesuatu diambil negatifnya, tapi diambillah positifnya. Senantiasa kita bisa semakin lagi mencari, menggali semua tentang kegunaan-kegunaannya tadi, demi untuk kita dalam mensukseskan digitalisasi pendidikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada host Ibu Neni Sri Wahyuni Hartati. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Emi yang telah memberikan materinya kepada kita para peserta pelatihan Google Space for Education dan pemanfaatan akun belajar ID pada sosial ini. Luar biasa sekali ya Bu Emi. Bu Emi, saya kira ada peserta kita yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana cara penggunaan Google Meet dan Google Calendar ini. Untuk para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber kita, kepada mentor kita menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sama seperti tadi, sewaktu Ibu Rusti Manggao memaparkan materi pemanfaatan akun belajar ini dengan cara mengajukan pertanyaan dan menuliskannya di kolom chat. Nama kamu siapa? Kembali menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, karena saya lihat di sini belum ada ya yang menuliskan pertanyaannya mengenai penggunaan Google Meet dan Google Calendar. Saya akan bertanya nih Bu Emi, bagaimana ya, Bu? Sebagai kepala sekolah ya, saya tahu Bu Emi kepala sekolah SMP ya Bu, bagaimana Google Meet ini dapat membantu kinerja Ibu dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah? Terima kasih Bu Neni buat pertanyaannya. Nah, tentu jika Ibu tanya bagaimana forum ini membantu kerja, maka jawaban saya sangat luar biasa, sangat-sangat membantu. Jadi setelah kita kemarin sudah terpilih ya untuk menjadi peserta Google Master Trainer, dan saya lihat materi-materi yang dipelajari di sana itu sejalan dengan sekarang yang lagi booming di dalam pendidikan, yaitu tentang akun pembelajaran. Nah, jadi tidak salah. Kemudian kita diberikan lagi waktu untuk mengimbaskan. Kita diberikan untuk mengimbaskan apa yang sudah kita peroleh, diimbaskan. Nah, maka pada kesempatan ini terlebih dahulu kepada guru-guru di tempat saya, siswanya juga saya upayakan untuk dapat ikut di dalam kegiatan ini supaya tidak ketinggalan mereka. Jadi ini sangat membantu Ibu, pas momennya seperti itu. Kalau mungkin momennya akan ada 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi, mungkin sudah agak terlambat seperti itu Bapak Ibu. Tadi sama-sama kita dengar dari Simalungun masih agak ketinggalan. Nah, dengan ini semangat Simalungun, kita harus maju. Nah, jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya ingatkan lagi, tadi sudah diinformasikan oleh Ibu mentor kita, Ibu Rusti Lumban Gaul, bahwa ada lagi gelombang berikutnya atau batch 7 untuk Google Master Trainer
di bulan ini sudah ada pendaftaran dan sudah ada link-linknya, nanti akan di-share lagi, akan kita share-share lagi. Nah, Bapak Ibu bisa ambil bagian di sana untuk dilatih lagi menjadi Google Master Trainer, karena itu tadi dari Simalungun juga belum ada yang menjadi co-kaptennya, sementara dari kabupaten-kabupaten lain sudah ada. Nah, seperti itulah Bu Neni yang bisa saya paparkan. Ya, terima kasih Bu Emi. Bu Emi yang telah memberikan motivasi ya kepada kita semua, para guru-guru di Kabupaten Deli Serdang, terutama di Kabupaten Simalungun, kabupaten asal dari Ibu Emi. Baiklah Bapak Ibu, di kolom chat telah ada guru yang bertanya, Ibu Daniati Purba, guru SMP Negeri 1 Silo Kahen. Mohon izin bertanya Bu, bagaimana langkah agar kita bisa masuk ke Google Workspace, agar bisa menggunakan menu-menu seperti kalender dan Google Meet-nya. Baiklah, silakan Bu ini untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Daniati Purba. Iya, terima kasih Bu Daniati Purba S. Memang inilah dia. Jika kita punya akun, kita punya email belajar atau istilahnya akun belajar ID. Biasanya kalau kita guru, setelah nama kita ada @guru.smp.belajar.id. Nah, itulah akun kita Bapak Ibu, akun belajar kita. Kalau orang dinas tadi seperti Ibu Rusti, ada dinas pendidikan @dinaspendidikan.belajar.id. Nah, selanjutnya kalau admin, operator, atau seperti saya sendiri juga termasuk admin, maka seperti saya tulisannya Emi Nenggolan 62 @admin.smp.belajar.id. Nah, itu dia akun yang kita gunakan. Nah, jadi aktifkan dulu Ibu Daniati pasangkan dulu di Android Ibu, atau aktifkan. Dipasangkan itu berarti diaktifkan. Kemudian atau di laptop Ibu. Nah, jadi kalau sudah dipasangkan berarti Ibu sudah punya akun yang aktif, akun belajar ID. Nah, jika Ibu hendak mengakses, nah kalau Ibu buka tadi beranda Google, kalau Ibu buka beranda Google tadi seperti yang sudah saya share tadi, maka dari titik 9 itu tadi ada fitur-fiturnya muncul. Nah, seperti itu aja Bu. Jika Ibu disuruh memilih, biasanya kalau ada dua di Android kita, email biasa dengan email akun belajar, kita pasti disuruh milih. Nah, tentu Ibu pilihlah yang akun belajar tadi. Kalau sudah Ibu pilih akun belajar, otomatis Ibu bisa masuk ke fitur-fitur kalender, Google Calendar, ataupun Google Meet-nya tadi, atau Google Drive, atau Google Docs, atau Google Sheet, dan yang lain-lainnya itu Ibu. Nah, saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Daniati Purba. Saya kembalikan kepada Ibu Neni. Baiklah, itulah tadi jawaban dari Ibu Emi ya untuk pertanyaan dari Ibu Daniati Purba. Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah kami share di kolom chat. Sekedar informasi kepada Bapak Ibu, untuk mendapatkan sertifikat dari education, Ibu harus mengisi absensi selama 3 hari berturut-turut, karena pelatihan kita ini akan berlangsung selama 3 hari, tanggal 18, 19, dan 20 Juli 2022.
Jadi prasyarat untuk Ibu mendapatkan sertifikat salah satunya adalah mengisi absensi kita selama 3 hari. Kemudian mengerjakan tugas yang trainer berikan di Google Classroom. Sebagaimana yang Ibu tahu, Bapak dan Ibu ketahui bahwa untuk mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu juga diundang untuk bergabung dalam grup WhatsApp dan juga Classroom di Google kita ya. Jadi di sana ada dimasukkan, di-share tugas-tugas oleh para trainer. Jadi untuk Bapak Ibu, syarat selanjutnya untuk mendapatkan sertifikat adalah mengerjakan tugas-tugas yang kami berikan di Google Classroom. Selanjutnya, di antara Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan di kolom chat, saya baca dulu ya Bapak Ibu. Sepertinya belum ada nih. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya, boleh juga raise hand. Jika ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai pemaparan dari Ibu Emi tadi. Silakan Bapak Ibu. Oke, baiklah. Saya rasa Bapak dan Ibu masih malu-malu ini ingin bertanya atau mungkin belum begitu paham ya Ibu mengenai Google Meet dan Google Calendar ini. Hal ini merupakan kewajaran karena Google Meet, Google Calendar, serta aplikasi-aplikasi dan fitur-fitur Google yang lainnya cukup terbilang baru di beberapa kabupaten di Indonesia, termasuk tadi di Kabupaten Simalungun dan di kabupaten-kabupaten lainnya. Jadi pemanfaatan akun Belajar ID pada fitur-fitur ini masih belum optimal. Bahkan di beberapa kecamatan di Deli Serdang juga penggunaan aplikasi Google ini masih jarang dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu guru. Mungkin karena ketersediaan dari jaringan internet yang tidak merata atau juga karena kurangnya sosialisasi atau kurangnya pemahaman dari guru-guru mengenai penggunaan dari Google Meet dan Google Calendar serta aplikasi Google yang lainnya. Ibu Emi, apakah Ibu Emi masih online? Ibu Emi? Iya, Bu. Ibu Emi? Iya, Bu, masih online di sini, Bu. Ini saya ingin bertanya Ibu Emi, sebagai kepala sekolah ya. Karena saya juga kepala sekolah ya Bu Emi, boleh kita curhat sedikit nih Bu Emi sembari menunggu pertanyaan dari para guru-guru kita, para peserta pelatihan ini. Karena saya ya boleh lah Bu, tapi 2 menit lagi udah siap lah Bu ya, waktu juga ya kan. Iya, kolom chat ya. Oh 5 menit lagi Bu, 5 menit lagi akan kita akhiri ini ya Bu ya. Iya. Bagaimana ibu di sekolah kerjaan tugas-tugas mereka sebagai guru? Coba diulangi Bu, maaf Bu, agak suaranya ngambang-ngambang tadi. Bagaimana guru-guru ibu di sekolah? Bagaimana keaktifan para guru ibu di sekolah dalam menggunakan aplikasi Google ini dalam mengerjakan tugas-tugas mereka Bu di sekolah? Jika sebelum adanya sosialisasi Bu, sudah ada hampir 20% yang mau mengerjakan secara IT tugas-tugas. Nah ini sembari menunggu-nunggu pengimbasan, sembari informasi pengimbasan sudah sampai, teman-teman guru sudah mulai aktif dengan pembelajaran menggunakan Google Workspace tadi. Nah, mudah-mudahan seperti tujuan dari kegiatan kita bisa mencapai 80% Ibu. Nah, itu harapan kita. Gitu kan Bapak Ibu yang dari Bandar Huluan atau yang dari Simalungun? Bisa kita menggunakan setidaknya 80%. Nah, seperti itulah Bu Neni. Di sekolah Ibu gimana, Bu? Ibu Neni di sekolah Ibu? Belajar ID-nya. Kalau di sekolah saya, Ibu Emi,
karena informasi mengenai akun belajar ID ini sudah beberapa bulan yang lalu. Jadi saya sudah mensosialisasikan kepada guru-guru saya untuk mengaktifkan akun belajar ID mereka. Sudah 100% guru mengaktifkan akun belajar ID. Hanya saja pemanfaatan akun itu Bu yang belum. Mereka baru dalam tahap mengaktifkan, tapi penggunaannya seperti dalam aplikasi Google Workspace, Google Classroom itu masih belum Bu. Insya Allah dengan sosialisasi yang kita lakukan ini serta beberapa grup yang lain, semoga pemanfaatan akun belajar ID pada fitur-fitur Google itu dapat lebih maksimal. Oke, baiklah Bapak Ibu, Ibu Emi, artinya waktu kita akan segera berakhir. Dan nampaknya tidak ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak dan Ibu Guru. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, karena waktu sudah menunjukkan jam 13.38, 2 menit lagi akan berakhir kegiatan kita ini. Sebelum Bu Neni, kita foto dulu Bu Nen. Ya, sebelum akhir kamera ya, kita mohonkan kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu peserta pelatihan untuk mengaktifkan kameranya semua. Kita akan berfoto bersama ya Bapak Ibu. Siap, tolong Bu, Bapak siap. James selaku operator Ya, siap. membantu kegiatan kita ini. Tersenyum manis ya Bapak Ibu supaya nanti fotonya Silahkan kameranya diaktifkan. silakan ya kameranya diaktifkan semua. Video saya kenapa nggak aktif, Bu? Dibuka lah Bu videonya. Iya. Aku nempel ya Bu. Oke. 1, 2, 3. Ini halaman pertama. Oke, halaman pertama. Bentar ya Bapak Ibu. Pelan-pelan. Ibu, video saya nggak bisa buka, Bu. Buka Bu, apanya Bu? Disentuh videonya, sentuh. Udah. Halaman kedua, silahkan kameranya Bapak Ibu. Berhubung karena HP saya rusak, saya numpang ya Bu ke HP-nya Pak Ambarita. Ya nobar nonton bareng. Silakan Bu, silakan. Boleh numpang Ibu. Iya Pak. Rusak HP ku Pak. Udah Bu, udah. Halaman 3. Bu Emi, tolonglah dibuka. Senyum-senyum. Pak Martogi, Pak Bonar nggak bisa dari sini dibuka Pak. Bapak sendiri yang buka Pak. Dari mana? Iya, disable it katanya. Host mungkin host. Because the host. Nampaknya host yang mematikan itu. Oke. Coba. Itu udah. Halaman berapa ini Pak? Halaman 3. Oke, ya ini halaman 1 ya. Ulang lagi sekali lagi ya. Halaman 1. Oke. Senyum Pak Bonar. Kami halaman berapa Bu? Halaman berapa? Host yang mengatur itu. Halaman 2 juga. Ready aja terus Bu. Bisa aja kita pindah-pindah halaman. Halaman 3. Karena kita rata-rata pakai HP. Kurang senyum, Pak. Oke, halaman yang ketiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Fotonya sudah saya bagikan di grup. Oke, baiklah. Bapak dan 3 halaman itu Pak. Ya, 3 halaman. 2 kali foto. Oke, Pak James, mohon di-mute-kan Pak para peserta supaya kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Bapak dan Ibu para peserta pelatihan. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih telah menghadiri kegiatan pelatihan pada hari ini. Jangan lupa ya Bapak Ibu, besok kita masih akan masuk dalam room ini bersama untuk mengikuti pelatihan Google Workspace for Education dan pemanfaatan akun belajar ID pada hari kedua dan pada hari ketiga pada jam dan waktu yang sama. Ya Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu yang di sini tetap hadir. Peserta kita jangan berkurang. Hari ini sebanyak 8 peserta sampai detik ini. Saya harap besok para peserta kita akan lebih banyak lagi. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi absensi yang kami kirimkan di kolom chat. Dan untuk linknya belum ada, Bu. Linknya belum ada, Bu. Udah, Bu, di kolom chat sudah dikirim tadi. Udah dibagi tadi. Udah, Bu, di kolom chat ya. Di kolom chat Pak Bonar. Ya,
Nanti akan kami kirim lagi di grup WA, Bu. Di grup WA kita akan saya kirim kembali. Terima kasih. Dan terakhir kata jangan lupa mengerjakan tugasnya di Google Classroom. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Bu. Selamat sore Bu. Saya selaku host pada acara pelatihan ini minta maaf seandainya ada kata-kata saya yang salah dan menyinggung perasaan Bapak Ibu. Itu semua karena ketidaksengajaan ya Bapak Ibu, bukan hal yang disengaja. Lebih dan kurang saya mohon maaf lagi. Saya mewakili teman-teman trainer yang lain. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Dadah. Baiklah Bapak Ibu dapat meninggalkan room ya. Jika ada kegiatan lain yang ingin dilakukan. Siap, Bu. Udah bisa keluar kan, Bu? Udah, Bu, udah. Nah, terima kasih, Bu. Ada sekarang nyorak itu awak itu yang cek lagi lawan wak itu siapa namanya tukang kelopo itu yang mikirnya no